Oke teman-teman, untuk sharing session kali ini kita ditemani oleh pemateri yang mana ini sangat berpengalaman di bidangnya, khususnya dalam hal scholarship. Tentunya ini sangat dibutuhkan oleh kita, pejuang scholarship, yang mana teman-teman pastinya akan terus menyimak ini ya. Sebelum acara dimulai, kita berdoa dulu untuk memperlancar acara kita. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sudah jelas ya Kak? Ini masih kurang jelas ya suaranya? Ya, nanti saya pelan-pelan aja ya biar lebih jelas. Oke teman-teman, tiba waktunya saatnya untuk memperkenalkan pemateri kita. Pastinya kalian menunggu-nunggu ya. Wajahnya pemateri kita hampir sama, hampir mirip ya. Nanti pasti teman-teman juga penasaran dengan pemateri kita. Kita perkenalkan pemateri yang pertama ini namanya Kak Muhammad Amin. Beliau adalah salah satu PhD, student PhD di Kanazawa University, Jepang, menggunakan beasiswa Nakatani Foundation dan sekarang ongoing. Kebetulan beliau S1-nya di Andalas University menggunakan beasiswa bidik misi. S2-nya beliau di Kanazawa University menggunakan beasiswa LPDP, dan S3-nya yang sekarang beliau jalani di Kanazawa University juga. Tentunya banyak pengalaman yang sudah dialami Kak Amin. Salah satunya menulis buku Menanam Pohon Impian, Mengejar Matahari Terbit. Setelah itu judulnya Ishikawa di Ceritaku, In Ceritaku. Soalnya judulnya Didaktika Indonesia dari Langit ke Bumi. Kemudian proyek yang sedang beliau lakukan adalah proyek Tabihita. Tentunya teman-teman penasaran, proyek ini bagaimana ya konsepnya? Nanti bisa kalian pertanyakan ya Kak. Selanjutnya pemateri kedua tidak kalah luar biasa nih. Beliau bernama Rahmi Mulia Putri atau Kak Ami, biasanya dipanggil Kak Ami. S1-nya beliau di Andalas University, kebetulan sama S1-nya Kak Amin sama Kak Ami ini di Andalas University. S2 beliau juga sama di Kanazawa University, dan proyek beliau juga sama, proyek Tabihita. Tentunya teman-teman juga penasaran apa sih yang disampaikan beliau. Udah jelas ya di flyer yang sudah disebarkan. Saya hanya memberikan garis besarnya saja. Poin yang akan disampaikan mengenai bagaimana cara menanam pohon impian dan cara mencapainya. Tentunya teman-teman juga banyak ya impiannya, dan banyak sekali rentetan impian yang tidak tahu cara untuk teknik atau strategi apa yang bisa untuk mencapainya. Yang kedua, tips dan trik mendapatkan beasiswa LPDP dan Impact. Ini adalah salah satu beasiswa yang sudah didapat oleh salah satu pemateri kita juga. Selanjutnya, kisahnya Kak Amin dan Kak Ami untuk meraih beasiswa tersebut bagaimana, dan kehidupan beliau untuk menjaga ibadahnya. Karena kita ketahui bahwa Jepang itu minoritasnya adalah Muslim. Baik teman-teman, tentunya kalian penasaran sekali dengan kisah Kak Amin dan Kak Ami. Kak Amin dan Kak Ami. Silahkan, Kak Amin dan Kak Ami. Untuk materi pertama dulu ya. Silahkan Kak Amin. Halo Kak, ternyata itu ya Kak ya. Halo, baru ya. Ya. Oh, suami istri ya Kak ini. Dan wajahnya hampir mirip, biasa kira kakak adik malah Kak. Enak jadi satu Zoom ya Kak, gak perlu 2 Zoom gitu. Oke Kak. Ya Kak, silahkan memaparkan materi ini Kak Amin atau Kak Amin dulu nih, silahkan Kak. Ya, nanti aku duluan, nanti terakhir kan kita juga membahas tentang beasiswa Inpex ya.
Nah, Ya, Kak. nanti Ami yang terakhir. Oke, jadi oke. Ini ya. Udah nampak belum? Nampak ya? Iya, Kak, nampak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang bergabung di acara kita hari ini. Terima kasih banyak. Oke, thank you banget udah ngundang kita untuk sharing bersama teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Tentu kita senang banget hari-hari kita bermanfaat, dan yang kita harapkan juga dari acara ini ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Mudah-mudahan lahirnya acara ini teman-teman tambah semangat nantinya setelah ini. Dan we want to say hello to all of you, teman-teman dari Jepang. Alhamdulillah di sini sudah jam 5:30. Jadi di waktu Indonesia bagian barat sekarang 3:30 ya. Oke, tadi sudah dikenalkan oleh Vivin. Aku Ami, dan hari ini kita akan sharing ke teman-teman terkait menanam pohon impian dan juga kisah perjuangan kita mendapatkan berbagai jenis beasiswa sampai alhamdulillah kita hari ini insya Allah saat ini aku sedang S3 dan Ami kemarin baru saja menyelesaikan S2-nya sidang tesis dan alhamdulillah dan bulan Oktober nanti akan melanjutkan S3 gitu di jurusan yang sama. Semoga teman-teman juga bisa melanjutkan studinya atau terus berjuang untuk menggapai impiannya. So, yang seperti dikenalkan tadi, namaku Muhammad Amin. Salah satu proyek yang sedang kita bangun yang diperkenalkan oleh moderator tadi, Vivin, adalah tentang Tabihita Project. Dan saat ini aku sedang S3 di Kanazawa University, Jepang. Ini Ami, juga salah satu bagian dari Tabihita Project atau co-foundernya, dan insya Allah S3 nanti Oktober mulainya gitu. Dan S2-nya alhamdulillah hari Jumat kemarin baru saja menyelesaikan sidang S2-nya di Kanazawa, Jepang. Topik kita hari ini yaitu tentang perjalanan pejuang beasiswa studi ke negeri Sakura atau ke Jepang ya. Tentu di sini nanti kita akan berbicara tentang impian dan juga tentang beasiswa-beasiswa yang kita dapatkan. Nah, di awal sebelum kita membahas tentang beasiswa, tentu kita harus membahas dulu tentang motivasi atau apa sih yang membuat kita bisa mendapatkan beasiswa itu. Tentu di awal itu kata yang paling penting itu adalah impian gitu. Nah, di sini nanti dari topik ini saya akan membahas tentang perjalanan meraih beasiswa, terus juga tantangan studi di luar negeri, tips dan trik misalnya gimana mendapatkan beasiswa, dan juga perbandingan kalau misalnya kita belajar di luar negeri atau di dalam negeri gitu. Itu nanti yang akan kita bahas. Terus kita lanjut. Untuk menggapai semuanya, kita sadar banget, aku dan juga Ami, kita sadar banget dua kata yang membawa kita sampai ke sini itu adalah Allah, Tuhan, dan impian. Kenapa? Karena kita bukan berasal dari orang yang kaya gitu. Kita bukan berasal dari orang yang berada, teman-teman. Kalau teman-teman tahu yang pernah melihat video ataupun mengenal kita gitu, terutama aku itu berasal dari salah satu daerah yang sangat terpelosok sekali. Dan bahkan saya selalu bilang bahwa sampai saat ini di kampung saya itu tidak ada sinyal HP. Dan tidak banyak juga anak-anak di kampung saya yang melanjutkan sekolah gitu atau melanjutkan kuliah. Kalau melanjutkan kuliah pun biasanya itu ke swasta atau misalnya universitas terbuka gitu. Karena apa? Budaya merantau yang setelah SMP atau SMA itu yang menjadi budaya di kampung saya, sehingga anak-anak SMP
atau anak-anak SMA itu mereka tidak melanjutkan kuliah gitu. Yang melanjutkan kuliah pun palingan anak-anak orang kaya atau anak-anak guru, anak-anak PNS. Tapi anak-anak petani itu mereka itu pergi meninggalkan kampung dan merantau di kampung orang atau di kota orang gitu. Jadi kita sadar yang membawa kita ke sini itu adalah impian. Impian karena apa? Impian untuk melepaskan diri dari keterbatasan, keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan. Karena itu semua itu menjadi penghalang bagi kita untuk bisa untuk bisa merubah nasib keluarga kita gitu, sehingga kita berpatok pada impian. Seperti kata beberapa orang bijak gitu ya, misalnya Theodore Roosevelt. Jadi arahkan mata Anda pada bintang-bintang, tapi kaki kita tetap harus menginjak pada tanah gitu. Maksudnya apa? Kita boleh bermimpi yang tinggi gitu, tapi hati kita tuh tetap rendah. Kita harus terus melihat ke bawah agar kita terus bersyukur. Tapi kita harus juga melihat ke atas agar kita terus tidak merasa puas. Tidak merasa puas di sini tuh bukan berarti kita tidak bersyukur. Tapi tidak merasa puas itu dalam pengertian saya itu adalah cara kita bersyukur. Karena Allah telah memberikan kita itu ada tangan, ada mata yang untuk melihat, ada telinga untuk mendengar gitu, ada bibir untuk berucap gitu, ada kaki untuk melangkah. Nah, ke semua ciptaan Allah itu ya ke kita, nikmat Allah itu ke kita, kita harus memanfaatkannya semaksimal mungkin sehingga kita bisa mencapai impian kita itu. Sampai kita belum maksimal, itu berarti kita belum bersyukur menurut pandangan saya. Sehingga bersyukur dalam ini adalah bukan berarti menerima apa adanya saja, tidak gitu. Tapi mengusahakan semaksimal mungkin dengan alat dan tools yang sudah diberikan oleh Allah untuk menggapai impian. Tapi ingat teman-teman, impiannya itu harus dalam kebaikan. Jadi berjalanlah walau sendiri, bermimpilah walau banyak orang yang tak peduli, bercita-citalah yang tinggi. Jika engkau tetap pada mimpi dan Sang Ilahi, insya Allah engkau semuanya teman-teman akan sampai pada mimpimu. Terus, apa pentingnya sih bermimpi itu? Nah, kalau bagi kita berdua, mimpi itu tuh seperti nyawa, teman-teman. Karena kita tidak punya harta. Kita tidak punya orang tua yang pejabat. Kita tidak punya saudara-saudara yang sudah mapan, tidak. Bahkan saudara-saudara kita atau masyarakat kita pada saat itu meremehkan kita. Karena keterbelakangan kita, karena kemiskinan kita, karena orang tua kita yang mungkin hanya kuli tani atau kuli angkat seperti orang tua saya. Itu kita sering diremehkan. Jadi mimpi itu tuh seperti nyawa untuk kita. Mimpi itu tuh seperti ruh. Sehingga bagi kita, orang tanpa mimpi itu bagaikan mayat hidup. Berjalan itu nggak punya arah, nggak tahu mau kemana gitu. Tanpa tahu awal, tak tahu akhir tujuannya kemana, nggak tahu bekal apa yang harus dibawa, hidupnya itu akhirnya sia-sia. Nggak berguna, matinya juga tidak meninggalkan apa-apa, dan tak juga membawa sesuatu yang berguna. Maka bermimpilah teman-teman. Bermimpilah dalam kebaikan dan arahan Tuhan. Ini nih penting. Karena apa? Percuma bermimpi tinggi-tinggi, tapi bukan sesuatu untuk kebaikan. Misalnya aku pengen bermimpi untuk mencapai itu, dan akhirnya tetangga saya yang meremehkan saya itu bisa saya balas dendam gitu. Bukan. Awal niatnya saya udah salah gitu. Bagaimana Allah akan mengabulkan itu gitu. Tapi bermimpilah untuk memberikan kebermanfaatan sebanyak mungkin pada sesama dan juga pada alam. Jadi kalau ditanya pentingnya bermimpi itu apa, bagi kita berdua itu mimpi itu seperti nyawa teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak punya apa-apa selain itu. Terus gimana kita menanam pohon impian kita? Jadi dalam pengertian kita, menanam itu artinya adalah melakukan aktivitas. Pohon itu artinya tempat kita berlindung, tempat kita memanjat, tempat kita bernaung, tempat kita mengambil buah. Semakin besar pohon itu, semakin lebat daunnya, semakin rindang buahnya, semakin ranum buahnya, manfaatnya ke banyak orang itu akan semakin besar. Jadi menanam pohon impian di sini,
kita harus tahu kita menanamnya itu di mana. Pupuk apa yang harus kita berikan. Sehingga pohon impian itu terus membesar. Dia tidak akan layu, dia tidak akan mati karena hujan, karena tidak. Menanamnya berarti apa intinya? Sebelum menanam itu, kita harus memikirkan, mengusahakan, dan juga mendoakan semaksimal mungkin hal-hal yang ingin kita dapatkan. Dan tentu kita harus sadar bahwa ketika kita menanam pohon impian, teman-teman, pada akhirnya nanti akan banyak gangguan, akan banyak misalnya cacing tanah, akan banyak misalnya hama di tanah. Ketika ia tumbuh sedikit, akan ada misalnya ulat. Ketika ia membesar lagi, akan ada misalnya hewan, kambing, dan lain sebagainya yang berniat untuk memakan si pohon itu. Ketika membesar lagi, angin yang kencang akan menimpa. Jadi apa? Ketika teman-teman menanam pohon impian teman-teman, ketika teman-teman ingin ingin bermimpi misalnya kuliah ke Jepang, pohon impiannya adalah kuliah ke Jepang, kuliah ke luar negeri, akan ada cacian, akan ada ketidakpercayaan dari teman-teman kalian, akan ada diremehkan, dan itu kita alami semuanya. Untuk apa bermimpi tinggi-tinggi? Untuk apa anak kampung bermimpi tinggi-tinggi? Udah, kalau orang tua petani ya udah jadi petani aja. Kalau orang tua kulit tani ya udah jadi kulit tani aja. Mana mungkin seorang anak miskin bisa kuliah? Mana mungkin seorang anak kuliah angkat, anak kulit tani bisa melanjutkan pendidikan? Tempaan-tempaan itu, halangan-halangan itu akan datang ke teman-teman. Dan itu sudah kita alami. Banyak. Yang paling menyakitkan itu dari saudara-saudara kita sendiri. Banyak yang meremehkan kita. Tapi ketika menanam pohon impian, teman-teman harus ingat bahwa itu akan datang. Jadi kuncinya apa? Pupuknya itu adalah kesabaran. Pupuknya itu adalah kepercayaan, keimanan yang kuat kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa Allah akan merubah nasib suatu kaum ketika kaum itu ingin merubahnya sendiri. Intinya apa? Intinya pada kita. Jadi, terus tawakal dan menyerahkan semuanya sama Allah, teman-teman. Tanamlah pohon impianmu, kuatkan akarnya dengan sabar, syukur, iman, dan keyakinan bahwa impian baikmu itu akan menjadi kenyataan. Tapi bagaimana caranya? Gimana caranya teman-teman bisa menanam pohon impian? Pertama, ini penting sekali. Pikirkan hanya tentang kebaikan. Kalau teman-teman sudah memikirkan itu sebuah kebaikan, belum lagi melakukannya, Allah itu sudah mencatat itu sebuah pahala untuk teman-teman. Apapun yang diawali dengan kebaikan, insya Allah akan berakhir pada kebaikan. Jikapun toh kita melihat akhirnya itu bukan sebuah kebaikan dalam yang kita lihat, tapi dalam prosesnya itu akan bernilai kebaikan. Pada saat itu mungkin kita melihat kita gagal di akhirnya. Tapi karena di sana kita belum sadar bahwa kegagalan itu juga step-step yang akan mendekatkan kita pada impian yang sudah kita canangkan, impian yang sudah kita tetapkan. Jadi pikirkan hanya tentang kebaikan. Misalnya ingin lulus cum laude untuk nyenangin orang tua, itu kebaikan. Ingin kuliah ke luar negeri karena ingin misalnya di sini untuk berdakwah bagi yang agama Islam misalnya. Dan juga pulang bisa mengajarkan ilmunya ke orang lain. Ingin dapat posisi bagus, tapi posisi bagus ini bukan misalnya untuk membuat kita sombong, enggak. Tapi agar lebih besar lagi kebaikan yang bisa kita perbuat dan lain-lain. Jadi, apapun impiannya, pastikan itu adalah tentang kebaikan, teman-teman semuanya. Dan tak bertentangan dengan agama apapun. Misalnya, yang bagi agama Islam harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang agama Nasrani sesuai dengan agama Nasrani dan lain sebagainya. Tanam dengan keyakinan dan rasa harap dan cemas, usahakan semaksimal mungkin agar tumbuh menjadi tanaman yang kuat akarnya, besar batangnya, banyak cabangnya, lebat daunnya, dan ranum buahnya. Sehingga kebermanfaatannya itu akan semakin luas. Gimana cara mulainya? Pertama itu, apa yang bisa kita mulai adalah menuliskannya. Menuliskan sebanyak yang bisa kita pikirkan. Jadi bukan hanya menuliskan
sembarangan gitu, tapi menuliskan apa yang kita pikirkan tentang kebaikan. Selain itu, tempelkan impian kita di tempat-tempat yang sering kita lihat. Saya pengen kuliah ke Jepang, tempelkan peta Jepang. Tempelkan foto-foto misalnya orang yang kita kagumi yang kuliah di Jepang. Tempelkan misalnya beasiswa-beasiswa untuk melanjutkan studi ke Jepang. Sehingga ketika kita bangun, yang kita lihat adalah itu. Sehingga ketika kita berjalan di kamar kita, melakukan aktivitas di rumah kita, yang kita lihat adalah itu. Apa yang sering teman-teman lihat? Misalnya layar HP nih, layar HP. Buat di sini misalnya, aku pengen kuliah ke Jepang. Buat di situ. Aku akan kuliah ke Jepang. Gitu. Akan itu, akan itu tuh mengandung kata yang luar biasa, mengandung semangat, motivasi yang luar biasa. Nah, selain itu, setelah dituliskan, ditempelkan, yang di tempat yang sering kita lihat, sebutkan dalam bait-bait doamu. Dulu, aku saat SMA, menulis 100 impian, dan doanya itu, aku buat dalam 3-4 lembar kertas, pada saat sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud, kertas itu bawa. Dan kemudian itu, curhat sama Allah, curhat sama Tuhan, bahwa kita ingin menebarkan kebaikan dan impian yang kita tuliskan. Selain itu, rajin-rajin sedekah. Karena ketika kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita. Terutama dengan anak yatim atau fakir miskin. Kalau udah dilakukan semuanya, teman-teman, bertawakal. Itu sebaik-baik yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran. Jadi, tuliskan, tempelkan, sebutkan dalam bait-bait doa, rajin-rajin sedekah, dan kemudian bertawakal. Terus, mengejar matahari terbit. Ini adalah tentang perjalanan kita berdua, sampai kita kuliah ke Jepang, negeri matahari terbit, negeri sakura, atau negeri apapun yang jadi julukannya. Saat itu aku punya impian, saat SMA. Ketika pelajaran bahasa Jepang saat itu. Itu impian untuk melanjutkan studi ke Jepang itu dimulai saat itu, saat di SMA. Bagaimana dengan teman-teman semuanya saat ini? Apakah teman-teman sudah tahu apa impian teman-teman? Apakah teman-teman sudah tahu apa yang menjadi cita-cita teman-teman? Jika belum, coba renungkan. Kita sebagai manusia yang dikasih akal dan pikiran, untuk mensyukuri yang sudah Allah berikan itu, kita harus menggunakan akal dan pikiran kita untuk merencanakan masa depan yang besar, yang memberikan efek dan manfaat ke banyak orang dengan sebaik-baiknya. Jadi, semoga teman-teman juga sudah memikirkan impiannya. How I started. Gimana aku mulainya dulu? Dulu, kutuliskan impianku sekitar 100-an saat kelas 2 SMA. Dan satu persatu mulai tercapai. Bahkan saat kuliah di Andalas itu, dengan beasiswa bidik misi itu, lebih dari 100 sudah tercapai. Dan kemudian kecanduan untuk menuliskan impian itu terus berlanjut. Selain kuusahakan satu persatu, kemudian kudoakan dalam setiap sujudku. Karena jarak terdekat antara hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Jadi ketika teman-teman sholat, ketika sujud terakhir, coba didoakan impian teman-teman. Terutama di sepertiga malam. Ini dulu. Bahkan seperti ini dulu pada saat di teknik lingkungan. Ini tulisan, impian-impian, dan juga amalan yaumi untuk merayu Allah agar mau mewujudkan impian saya. Mau mewujudkan impianku. Jadi, saat dulu di jurusan teknik lingkungan, aku tuh udah buat nih namanya. Mungkin bagi orang lain yang melihat itu saat itu ketawa gitu ya. Ini namanya itu ditulis. Bukan ditulis saja, tapi didesain, dibuat posternya, dicetak, dibeli pajangannya, dan dipajang di kamar. Ini ada amalan yaumi, kenapa harus bermimpi, terus apa aktivitas kebaikan apa yang harus ditingkatkan, keburukan apa yang harus di-delete. Ini semua itu aku tulis, dan aku print, entah, pokoknya ukuran poster ya, poster besar, terus kemudian aku tempelkan di kamar. Tapi ini bukan tentang panjangnya gelar, tapi bukan tentang peluangnya, bukan apa ya, bukan tentang panjangnya gelar kita, enggak, bukan untuk sombong, enggak, tapi tentang peluang semakin besarnya kemungkinan kebermanfaatan dan semakin besar kesyukurannya. Jadi, bahkan mengusahakan ini, menulis ini adalah bentuk kesyukuran bahwa kita telah mensyukuri pikiran yang Allah berikan untuk menuliskan impian-impian kita, teman-teman.
Terus bagaimana kita mewujudkan impian kita ke Jepang? Ini kalau misalnya teman-teman ke Jepang, teman-teman harus ada tahu apa tujuannya. Apakah mau jalan-jalan aja atau mau studi. Saat itu aku spesifik, aku pengen studi. Karena apa? Karena aku membaca beberapa kisah orang yang studi di luar negeri dan itu membuat aku termotivasi gitu. Jadi aku di sini pastikan aku mau studi gitu. Jadi kalau teman-teman mau jalan-jalan juga tidak apa-apa, itu juga merupakan sebuah impian. Jadi apapun pilihan teman-teman, yang pertama itu penting sekarang nih, buat paspor dulu. Insya Allah, paspor itu yang akan memanggil-manggilmu ke negeri matahari terbit atau ke negeri Jepang, atau ke negeri impianmu yang telah engkau tuliskan. Jadi buat paspor dulu. Ini penting. Kalau udah ada itu, pasti kita akan memikirkan gimana ya caranya untuk menggunakan ini. Percayalah, siapapun yang membuat paspor hari ini, insya Allah, sebelum paspor itu berakhir, pasti teman-teman akan memakainya. Dan itu kita udah alamin sendiri. Kalau teman-teman planningnya jalan-jalan, harus direncanakan. Planning, terus nabung, terus doa, sehingga diberikan kemudahan dalam perjalanannya. Kalau misalnya untuk melanjutkan studi, juga ada beberapa pilihan. Bagi teman-teman yang kaya, bagi teman-teman yang memiliki kelebihan rezeki, bisa memakai uang sendiri. Bagi teman-teman yang seperti saya, seperti kita berdua, kita hanya mengandalkan beasiswa, yaitu scholarship misalnya. Beasiswa dari Indonesia atau dari Jepang misalnya. Jadi setelah ini kita akan ngomongin tentang beasiswa apa aja sih yang kita dapatin gitu dan yang ada gitu. Jadi ini yang kedua tentang scholarship insight. Terus kita sebentar kita share lagi. Ini. Oke. Tunggu sebentar. Nah, teman-teman semuanya, kita tadi udah berbicara tentang impian kita, tentang bagaimana kita menuliskan impian kita, dan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk mendekatkan kita pada impian kita itu. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang jenis beasiswa yang bisa teman-teman usahakan agar lebih dekat ke impian teman-teman bagi yang memiliki impian untuk kuliah ke Jepang. Nah, jenis beasiswa ke Jepang itu ada beberapa sebenarnya, banyak. Kalau untuk dari jenisnya itu ada 3, ada beasiswa dari pemerintah Indonesia, ada LPDP, ini beasiswa aku S2, terus ada Riset Pro, ini biasa untuk beasiswa ada untuk orang-orang yang bekerja di bawah Kemenristek Dikti, misalnya LIPI, Batan, gitu. Terus ada 5.000 dokter Kementerian Agama, ini biasa untuk dosen-dosen yang di UIN, di Universitas Muhammadiyah, yang di bawah Kementerian Agama. Terus ada beasiswa dari pemerintah Jepang. Ini ada beasiswa Max. Kebetulan kita tidak menggunakan beasiswa Max. Ada juga beasiswa JASO. Nah, ini yang ketiga ini ada beasiswa dari perusahaan atau foundation di Jepang. Nah, beasiswa dari perusahaan dan foundation di Jepang ini ratusan, teman-teman. Mungkin ada 500-an jenis beasiswa yang bisa membiayai teman-teman S1, S2, ataupun S3. Nah, di sini kebetulan S3 aku menggunakan beasiswa Nakatani Foundation, sedangkan si Ami untuk S2-nya menggunakan beasiswa Inpex Foundation. Jadi nanti aku akan coba membahas LPDP sedikit, terus juga nanti si Ami dan selanjutnya akan membahas tentang beasiswa Inpex dan juga sistem perkuliahan di Jepang. Nah, untuk beasiswa LPDP, ini persyaratan umum teman-teman bisa dapatkan di websitenya, dan hanya untuk S2 dan S3. Ini persyaratan umumnya sudah lengkap. Kalau teman-teman ingin mengetahui secara lebih detail tentang persyaratan LPDP, itu bisa dari websitenya, tulis saja LPDP Kementerian Keuangan gitu. Ini akan lengkap sekali dengan jenis-jenis beasiswa LPDP. Jadi di sini aku akan lebih ke cerita tentang pengalaman aku mendapatkan beasiswa itu dan kuncinya apa gitu. Nah, beasiswa LPDP ini syarat khususnya, pastikan teman-teman memenuhi syarat umum dan syarat khususnya, dan teman-teman bisa melanjutkan pendaftarannya gitu. Nah,
di tahapan beasiswa LPDP itu ada 3 tahapan. Pertama itu ada seleksi administrasi, kedua ada asesmen online, dan yang ketiga substansi. Nah, asesmen online ini, pada saat aku lulus tahun 2016, itu belum menggunakan sistem ini, sehingga hanya ada 2, administrasi dan substansi. Tapi seleksi substansi di sini ada 3 jenis. Saat itu tuh ada essay on the spot, ada LGD, Leaderly Script Discussion, dan yang terakhir itu seleksi wawancara. Jadi mungkin aku akan lebih ke administrasi dan substansi ya. Nah, kalau di administrasi ini, teman-teman ya seperti dokumen-dokumen yang sudah ada di persyaratannya harus dilengkapin, jangan ada yang ketinggalan. Terus juga di sini kita harus menulis ada 3 esai, kesuksesan terbesar dalam hidup teman-teman, apa yang telah sedang dan akan dilakukan untuk Indonesia, dan yang ketiga esai tentang rencana studi dan riset plan kita. Nah, kalau di substansi tahun 2016, seleksi substansinya tuh yang terdiri dari 3 tadi yang sudah aku kasih tahu gitu. Namun dari berita terbaru di website LPDP tahun 2019 hanya terdapat seleksi wawancara di tahap ini. Nggak ada lagi leaderly script discussion-nya. Nah, apa sih tips dan triksnya untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini? Tips dan triknya untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini, kita akan membahas satu persatu ya, teman-teman. Pertama itu seleksi administrasi tadi. Menurut aku poin terpenting di administrasi ini ada pada esainya. Kalau dokumen lain, surat kesehatan, itu bisa kita siapkan ya, dengan pergi ke rumah sakit gitu, cek kesehatan. Tapi kesuksesan terbesar dalam hidup dan esai yang kedua lainnya, menurut aku ini penting untuk dibahas gitu. Pertama, pertama tentang esai kesuksesan terbesar dalam hidup. Di sini berbicara tentang kesuksesan, bagi setiap orang itu berbeda, teman-teman. Mungkin bagi satu orang, kesuksesan terbesar dalam hidupnya mungkin mewakili Indonesia untuk ajang lomba internasional dan mendapatkan medali emas gitu. Atau diundang misalnya Ratu Inggris misalnya. Atau diundang Presiden Amerika. Tapi bagi sebagian orang, kesuksesan terbesar dalam hidupnya itu bisa membahagiakan orang tuanya. Atau bisa membuat ibunya tersenyum gitu. Atau bisa menyekolahkan adiknya. Atau mungkin bahkan bisa menjuarai azan tingkat RT pun bisa jadi menjadi sebuah kesuksesan terbesar dalam hidup orang itu. Jadi poin penting di sini adalah kesuksesan itu adalah relatif bagi setiap orang. Yang harus teman-teman ingat dan harus teman-teman catat, LPDP tidak membandingkan antara kesuksesan orang lain dan kesuksesan satu orang yang lain. Tidak. Yang LPDP lihat adalah bagaimana si orang itu bisa menghargai kesuksesannya dan bisa menceritakan bahwa kesuksesan terbesarnya itu yang dia ceritakan itu memang benar-benar kesuksesan terbesar yang dapat merubah kehidupannya. Jadi hal sepele pun tidak apa-apa menurut orang lain. Misalnya aku saat itu kesuksesan terbesar dalam hidupku yang aku tulis pada saat LPDP adalah mengubah kata kemiskinan menjadi kesyukuran selama lebih sekitar 10-15 tahun untuk merubahnya. Kenapa aku memilih itu? Karena menurut aku kesuksesan itu butuh proses panjang, ada lika-liku kehidupan, ada tangis tawa, senang, sedih, susah. Itu seperti pelangi gitu kalau misalnya diwarnakan dengan warna. Warnanya itu macam-macam, ungu, merah, hitam, putih. 15 tahun. Dari kemiskinan di kampung terpelosok. Tidak memiliki orang yang mendukung untuk bangkit. Bahkan saudara-saudara saat itu terus meremehkan. Akhirnya harus pindah misalnya ke Batam untuk melanjutkan SMP dan SMA saat itu. Berpisah dari orang tua selama 6 tahun dan hanya 2 kali pulang ke kampung untuk menjenguk mereka. Berjuang sendirian. 10 tahun, mungkin 15 tahun. Akhirnya perjuangan itu, sampai akhirnya bisa dipikirkan, bisa direnungkan, oh Allah mentraining saya untuk menjadi pribadi yang tahan banting, untuk menjadi pribadi yang tahu roda kehidupan, hingga akhirnya saat lulus mahasiswa undangan di jurusan teknik lingkungan dengan beasiswa di bidik misi dan akhirnya lulus dengan predikat lulusan terbaik dan menjadi bintang aktivis kampus dan akhirnya merasa oh
selama ini Allah mengajarkan saya dan keluarga saya tentang arti kesungguhan, tentang arti kesabaran, tentang arti ketahanan. Sehingga kemiskinan itu bukan berarti menjadi sebuah hal yang memalukan lagi, tapi menjadi sebuah hal yang unik, sebuah hal yang disyukuri. Sehingga saat itu berkata dalam diri bahwa jika aku terlahir di keluarga yang kaya, mungkin aku tidak akan seberjuang ini, segigih ini. Sehingga kemiskinan itu tidak menjadi celah. Kemiskinan itu tidak membuatku hina, tapi akhirnya kemiskinan itu membuat aku bersyukur dan memiliki orang tua yang sayang, orang tua yang mendoakan perjuangan anak-anaknya. Nah, perjuangan itu, kata kemiskinan menjadi kesyukuran itu yang akhirnya aku tulis di kesuksesan terbesar dalam hidup. Nah, teman-teman bisa mencari apa kesuksesan teman-teman. Terus yang kedua, apa yang telah, sedang, dan akan kita lakukan untuk Indonesia. Nah, dalam esai ini, teman-teman bisa menuliskan apa aja yang sudah teman-teman lakukan untuk Indonesia, apakah misalnya mengikuti kegiatan sosial, menjadi volunteer misalnya. Bahkan, misalnya, ini juga relatif ya bagi setiap orang gitu. Bahkan apa yang telah, sedang, dan akan kita lakukan untuk Indonesia, misalnya yang telah, sedang itu bisa hal sepele gitu, yang dianggap orang lain ini tidak ada apa-apanya untuk Indonesia gitu. Misalnya mengajari anak kecil, atau misalnya ada duri di jalanan terus kita ambil gitu. Yang ketika orang lain lewat akhirnya orang itu selamat gitu. Kalau misalnya duri itu tidak diambil, bisa saja mereka jatuh, bisa saja mereka kena duri dan akhirnya mereka lumpuh dan akhirnya meninggal satu anak Indonesia yang bisa jadi Allah takdirkan anak ini menjadi pemimpin nantinya. Jadi intinya sekecil apapun yang telah teman-teman lakukan dalam kehidupan teman-teman dan teman-teman menganggap itu adalah sebuah kebaikan, bisa teman-teman tuliskan. Tidak perlu misalnya membuat sebuah komunitas, membuat sebuah proyek, membuat sebuah terobosan baru di kepemudaan dan kita dianggap menjadi orang yang berpengaruh gitu. Enggak perlu. Karena yang pada akhirnya yang dilihat oleh LPDP itu adalah bukan tentang itu semuanya, tapi tentang kesungguhan, tapi tentang hati yang peka, tapi tentang hati yang tulus untuk membantu Indonesia, untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Jadi teman-teman bisa mencatat itu semuanya. Dan sedang dilakukan untuk Indonesia. Misalnya teman-teman sedang mencari beasiswa, ikut komunitas ini, komunitas itu, komunitas yang lain gitu ya. Itu bisa teman-teman cantumkan juga. Dan apa yang akan kita lakukan untuk Indonesia? Ini terkait misalnya kedepannya teman-teman ingin apa gitu ya. Nah, tapi ada satu benang merah yang saya rasa ini penting untuk teman-teman tahu. Jika berbicara tentang esai ini, kalau sebisa mungkin hubungkan apa yang telah, sedang, dan akan kita lakukan itu dalam satu paket. Misalnya bidang aku tentang teknik lingkungan nih, tentang pencemaran udara misalnya. Dulu yang telah aku lakukan itu, aku dulu membantu pemerintah Sumatera Barat untuk evaluasi kualitas udara selama 3 tahun misalnya. Membantu Kementerian Lingkungan Hidup ketika mereka datang ke Sumer untuk mengevaluasi. Yang sedang aku lakukan saat itu, aku sedang misalnya melakukan riset terkait hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran udara. Gitu. Iya. Terus yang akan dilakukan untuk Indonesia nanti pada saat aku S2 di Jepang, aku akan mempelajari tentang udara sedetail mungkin, dan ketika aku akan ke Indonesia, aku akan mengaplikasikan ilmunya. Nah, ketika itu satu paket, LPDP itu akan melihat bahwa kita punya basic untuk mewujudkan apa yang ingin kita wujudkan untuk Indonesia. Karena kita sudah melakukan sedikit demi sedikit seperti itu. Terus yang ketiga adalah rencana studi dan riset plan. Nah, ini menurut aku paling penting. Dari beasiswa apapun ya, LPDP, INPEX, Nakatani, beasiswa MEX, atau Membuka Gakuso, beasiswa JASO, atau beasiswa apapun. Menurut aku rencana studi dan riset plan ini selalu ada. Tapi yang 2 di atas itu mungkin LPDP saja yang ada. Nah, rencana studi dan riset plan berkaitan dengan LPDP, teman-teman harus melihat gap atau ketiadaan ilmu itu di Indonesia. Ataupun kalau udah ada, hanya sedikit orang yang peduli. Caranya bagaimana? Teman-teman harus mengikuti perkembangan ilmu melalui membaca di perpustakaan, diskusi dengan senior atau dengan dosen-dosen gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu gap itu, teman-teman mencari tahu di mana teman-teman paling bagus untuk mempelajari itu, sehingga ketika pulang ke Indonesia itu akan bisa memberikan impact yang besar.
saat itu aku pencemaran udara, ada nanopartikel di udara. Di Indonesia tuh belum ada. Dan di situ aku dapat gap-nya. Oh, ini yang akan aku lakukan. Kemana? Akhirnya aku menemukan ke Kanazawa, di mana Kanazawa University saat itu tidak masuk list LPDP. Tapi karena di sana ada orang ahlinya, saya pengen ke sana gitu. Sehingga saya mengajukan pindah dari sebuah universitas ke Kanazawa karena di sini ketemu dengan profesor yang luar biasa. Dan setelah itu, alhamdulillah lancar semuanya. Karena kita udah tahu gap-nya, kita udah tahu kemana kita tujuannya, dan kita akan pulang membawa apa gitu. Sehingga selain itu teknik menulis saja gitu. Tapi yang paling penting adalah idenya dulu. Nah, untuk wawancara, jadi untuk wawancara ini, untuk seleksi substansi, kita membahas wawancara. Kalau cara aku yang aku lakukan sejak SMA itu adalah teknik afirmasi. Teknik afirmasi itu adalah teknik mengimajinasikan secara positif, memvisualisasikan sedetail mungkin terkait hal-hal yang ingin kita lakukan. Misalnya kita akan menghadapi wawancara LPDP besok pagi. Nah, mulai mungkin sebulan sebelumnya, kita harus sudah melakukan teknik afirmasi setiap malam. Misalnya 10 menit sebelum tidur. Kita membayangkan kita akan melakukan seleksi wawancara, mulai dari kita membayangkan diri kita sudah mempersiapkannya semaksimal mungkin, kita udah konsultasi dengan dosen, konsultasi dengan orang yang berpengalaman, kita bayangkan nih dalam pikiran kita. Setelah itu, kita bayangkan kita di ruangan bioskop, kita melihat kita di layar bioskop itu, dan di ruangan itu hanya kita sendirian menonton kita sendiri yang sedang berjuang, menonton kita sendiri yang sedang belajar mati-matian sampai tengah malam untuk mempersiapkannya. Terus kita bayangkan udah belajar, terus berdoa, kita lihat kita sholat tahajud, terus kita lihat setelah itu kita diskusi dengan dosen, diskusi dengan senior, tiap hari kita ulangi, terus itu kita lihat di layar itu. Dan kemudian kita membayangkan bahwa kita akan bisa menghadapinya, dan kemudian di hari hanya kita memakai pakaian yang bagus, pakaian yang rapi dengan minyak wangi yang kita sukain gitu. Terus akhirnya kita pergi ke ruangan wawancara, terus kita mengucapkan salam dengan percaya dirinya, terus kita melihat wawancara kita tuh percaya diri dengan tampilan kita, mereka senang senyum dengan kita ketika kita ke sana gitu. Sampai kita bayangkan ketika mereka bertanya ini, akhirnya kita bisa menjawabnya dengan lugas, menjawabnya dengan jelas, menjawabnya dengan data, sehingga mereka puas. Kita lihat nih, kita bayangkan. Dan akhirnya pada saat itu kita bayangkan mereka puas, dan akhirnya tidak tahu lagi harus menanyakan apa, dan kita dipersilahkan dengan senyuman yang sumringah bahwa kita telah menyelesaikannya dengan baik. Dan akhirnya kita sambil menunggu, terus kita berdoa, sambil menunggu kita melihat diri kita di layar itu, kita bersedekah, kita menyantuni anak yatim, kita melakukan kebaikan-kebaikan. Pada akhirnya di hari hanya kita terbangun di pagi hari, dan kemudian melihat di HP kita sudah ada email pemberitahuan, dan kemudian kita lihat diri kita pada saat menerima email kita itu dengan hati yang harap dan juga hati yang cemas, dan pada akhirnya kita buka email itu dan kita dinyatakan lulus. Dan kita bahagia, orang tua kita senang, teman-teman kita bahagia, teman-teman kita mengucapkan selamat. Itu semuanya teman-teman bayangkan. Itu semuanya teman-teman bayangkan dalam kepala teman-teman minimal 10 menit sebelum tidur dan 10 menit setelah bangun selama 1 bulan penuh. Sebelum itu teman-teman lakukan. Terus yang kedua, cari partner untuk latihan. Terus cari kreatif untuk meyakinkan interviewer. Ini nih cara kita berdua. Ini pengalaman kita ya. Saat itu, bahasa Inggris aku tuh luar biasa jeleknya. Karena aku anak kampung yang bahasa Inggris telat datang ke kita gitu. Sehingga TOEFL saat itu hancur-hancuran. Tapi karena kita melalui jalur bidik misi, kita bisa ikut seleksi administrasi dengan IPK di atas 3,5 saat itu. Tapi bahasa Inggris kita tuh jelek. Yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan si interviewer apa? Pada saat itu wawancara wajib full bahasa Inggris kalau yang mau keluar negeri. Sehingga kita bingung. Aku tuh bingung gimana meyakinkan interviewer. Padahal aku punya kepercayaan diri bahwa aku bisa gitu. Aku bisa kalau misalnya dikasih waktu untuk belajar bahasa Inggris sebelum berangkat. Sehingga saat itu yang kepikiran adalah menulis buku tentang perjuangan. Membuat komik tentang perjuangan gitu. Pada saat itu aku sudah mendapatkan surat penerimaan di salah satu universitas di Jepang, di sini, di Kanazawa. Sehingga caraku mendapatkannya, aku membuat sebuah komik, di mana komik ini penuh drama. Ketika misalnya aku tamat S1, ada 2 pilihan,
nikah atau lanjut sekolah gitu. Kalau nikah belum dikasih orang tua, kalau lanjut sekolah mau kemana? Dan kalau lanjut sekolah pakai apa, beasiswa apa? Kalau misalnya di dalam negeri tidak punya biaya, kalau keluar tidak banyak beasiswanya juga. Kalau keluar negeri bahasa Inggris aku seperti ini. Tapi akhirnya dengan banyak teman-teman meyakinkan bahwa aku pantasnya keluar negeri gitu. Di situ aku buat ceritanya di komik. Nah, setelah itu akhirnya aku hubungin profesor dan profesor membalas emailku dan email itu aku cantumkan di komiknya dan akhirnya mendapatkan surat penerimaan dan LOE-nya atau surat penerimaannya aku taruh di bagian belakang. Itu bagian komik. Satu lagi buku tentang perjuangan menanam pohon impian saat itu aku tulis dalam waktu sekitar 1-2 minggu, sekitar 300-an halaman tentang perjuanganku dari kampung sampai akhirnya aku memimpikan untuk kuliah ke Jepang. Karena apa? Karena ingin memberikan manfaat ke orang lain, karena ingin mengangkat harkat derajat martabat orang tua. Dan saat itu, aku bawa itu pada saat ini, pada saat wawancara, dan aku sengaja surat penerimaan itu di bagian belakang. Karena aku sudah membayangkan dalam visualisasi tadi bahwa mereka akan menanyakan apakah saya sudah menghubungi tempat kampus yang ingin saya tujukan gitu. Dan iya benar, mereka bertanya itu. Dan akhirnya aku kasih. Dan mereka membolak-balik komik itu, membolak-balik buku itu, dan akhirnya mereka menemukan sambil mereka tersenyum. Dan akhirnya aku meninggalkan komik dan buku itu sengaja aku tidak ambil ketika selesai wawancara. Karena aku berpikir, mudah-mudahan si pewawancara yang datang dari Jakarta ke Padang atau Jogja ke Padang, di dalam pesawat, mereka membawa buku itu dan mereka membaca-baca perjuangannya. Sehingga keyakinan mereka tentang perjuanganku, keyakinan mereka tentang impianku, mengalahkan keraguan mereka tentang bahasa Inggrisku. Dan alhamdulillah saat itu aku lulus. Nah, selanjutnya itu beasiswa LPDP. Beasiswa dari perusahaan dan foundation, ini banyak sekali di Jepang, nanti akan dijelaskan oleh si Ami. Tapi sebelum itu aku jelaskan alurnya. Kalau untuk S2 dan S3 di Jepang banyak sekali foundation, teman-teman, ada ratusan. Ada yang 2 metode, ada yang perlu rekomendasi dari kampus tempat kita kuliah, ada yang bisa kita hubungin sendiri. Kalau misalnya kita hubungin sendiri, kita langsung mahasiswa ke foundation-nya, ada nanti seleksi dokumen dan interview. Tapi kalau misalnya kita melalui kampus itu menyeleksi terlebih dahulu, langsung nanti kita diseleksi dokumen oleh kampus, nanti namanya akan dikeluarkan dan kita akan pergi ke foundation-nya untuk melakukan interview. Ini ada Hewa Nakajima Foundation, ada Kobayashi, ada Kyoritsu, Asahi Glass Foundation yang butuh rekomendasi kampus. Kalau yang tidak butuh rekomendasi kampus, juga ada Honjo Foundation, Satoyo Foundation, Iwatani, terus ada Nakatani Foundation kayak beasiswa aku. Nah, itu dia tentang beasiswa foundation. Nah, sekarang kita ke beasiswa Impact Foundation yang didapatkan oleh si Ami saat S2. Oke, terima kasih teman-teman masih stay di acara ini. Lanjut, Ami mau kasih tahu teman-teman tentang alur pendaftaran beasiswa Ami yang S2. Dan kebetulan beasiswa Impact Foundation ini udah buka teman-teman sampai 31 Oktober. Kalau mau dapat informasinya bisa cek di websitenya. Tapi kalau mau visual informasinya, Ami udah sempat ngulasnya di vlog Tabihita. Jadi Impact Foundation ini beasiswanya dari sebuah perusahaan di Indonesia, tapi perusahaan Jepang yang berkaitan dengan minyak dan gas. Jadi mereka bakal buka beasiswa untuk orang Indonesia sebanyak 3 orang setiap tahunnya, tapi khusus untuk bidang IPA. Dan khususnya lagi S2 di Jepang, jadi nggak bisa di negara lain, hanya khusus di Jepang aja. Nah, pendaftarannya gimana alurnya? Yang pertama itu ada seleksi administrasi. Nah, seperti administrasi yang lain kayak melampirkan ijazah, transkrip, terus juga ada sertifikat bahasa kalau ada, terus portofolio karya kalau misalnya ada juga, terus juga harus ada CV dan yang penting sih LOE dari profesor. Nah, tapi pas Ami kemarin ini, mereka nggak ada menyebutkan harus memiliki atau melampirkan LOE. Tapi Ami pribadi melampirkannya gitu. Dan menurut Ami sih LOE ini adalah surat sakti untuk mendaftarkan beasiswa. Karena adanya LOE berarti itu tandanya kita udah ada tiket masuk untuk berada di universitas yang kita tuju gitu. Terus setelah seleksi administrasi, ini semuanya dikirim by post ke
perusahaan atau kantor Impact yang ada di Jakarta. Nah, setelah itu kita nunggu pengumuman lolos administrasinya. Nah, kemarin ini Ami ditelepon dan juga di email informasinya. Dan biasanya untuk seleksi administrasi ini bisa banyak ratusan orang yang daftar, tapi yang lulus itu untuk wawancara biasanya 10 atau 15, tapi Ami nggak tahu pastinya karena pas wawancara itu kita disesuaikan jadwal gitu, cuma satu-satu, dan Ami pun pas wawancara nggak tahu teman yang lain itu wawancaranya di mana, kapan, nggak tahu. Jadi Ami nggak tahu teman-teman yang lulus, tapi yang pasti tapi biasanya itu 10 atau 15 orang kandidat gitu. Nah, setelah lulus seleksi administrasi itu kita melakukan wawancara. Nah, di wawancara ini pas Ami dulu itu diwawancara oleh 7 orang. 7 orang dari Impact Foundation, dan wawancaranya dilakukan di Jakarta. Tapi tenang teman-teman, walaupun wawancaranya dilakukan di Jakarta, semua akomodasinya ditanggung oleh Impact Foundation, walaupun di saat itu kita masih dalam tahap seleksi, yaitu seleksi wawancara. Jadi jangan takut dulu untuk mendaftarkan beasiswa ini, walaupun nanti kita lolos wawancara dan walaupun kita nanti mau wawancara di Jakarta, tapi itu semuanya ditanggung, yaitu tiket PP dan itu Garuda, terus juga ada hotel 1 hari yang disediakan oleh Impact. Terus setelah wawancara kita nunggu lagi untuk pengumuman lolosnya. Nah, pengumuman lolosnya ini nanti dikasih tahu sekitar Januari, tapi itu unofficial gitu pengumumannya. Tapi nanti bakal resmi. Di sana kita bakal ditanya, kamu bakalan ambil beasiswa ini apa enggak? Mereka bakal pastiin lagi. Nah, kalau misalnya kita bilang iya, jadi nanti kita akan dikirimkan keputusan atau pengumuman resminya dari dia kalau kita udah menjadi awardee Impact gitu. Nah, bagusnya lagi beasiswa Impact Foundation ini, teman-teman dari beasiswa yang lainnya, itu kenapa pas Ami ulas beasiswa Impact ini adalah beasiswa terbaik sepanjang masa menurut Ami dibandingkan beasiswa yang lain. Karena dia selain mengakomodasi kita waktu wawancara, kita juga dikasih waktu untuk persiapan bahasa Jepang selama 6 bulan. Dan itu bisa private atau bisa umum. Dan itu di-cover semuanya oleh Impact. Jadi, nggak usah mikir apa-apa kalau udah jadi awardee Impact, insya Allah semuanya ditanggung gitu. Oke, terus, nah ini nih yang paling penting nih, tips mendapatkan beasiswa Impact Foundation. Yang pertama itu, pastikan semua berkas yang sesuai dengan persyaratan di beasiswa Impact ini lengkap dan sampai tepat waktu di kantor Impact-nya. Karena banyak dari orang-orang yang mendaftar ini nih, ada beberapa yang persyaratannya itu. Jadi harus dipastikan lagi, harus dibaca lagi syarat-syaratnya. Terus kalau mau amannya dikirimin berkasnya itu 1 minggu sebelum penutupan. Karena kan kita kan nggak tahu nih, misalnya 2 hari sebelum penutupan kita kirim, nanti karena dia kirim by post, atau nanti ada masalah apa-apa, kan kita nggak tahu. Nah, jadi kalau mau amannya 1 minggu sebelum penutupan. Nah, proposal research-nya, itu terus karena pas di persyaratan itu kita mengisi beberapa formulir, salah satunya itu proposal research, jadi pastikan kalau proposal research kita itu memberikan peluang kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Ya kayak apa ya, kalau misalnya pihak beasiswa ingin memberikan uangnya nih ke kita untuk kita kuliah. Nah, apa sih yang bisa mereka dapatin dari kita, karena kita udah pakai duit mereka gitu. Nah, salah satunya itu adalah adanya membuka peluang kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Nah, itu adalah hal positif dari kita sendiri di mata pihak beasiswa. Terus juga karena Impact ini juga merupakan salah satu perusahaan di Indonesia ya, jadi itu juga akan membantu Impact untuk dikenal baik di Indonesia gitu. Nah, terus juga yang Ami bilang surat sakti ini, yaitu LOE.
dari profesor di Jepang sebelum mendaftar. Ini waktu Ami dulu mendaftar, mereka nggak ada menyebutkan harus melampirkan LOE, tapi LOE ini menurut Ami merupakan surat sakti sih untuk bisa menjadi pilihan untuk pihak beasiswanya sendiri gitu. Karena kita mendapatkan LOE itu kayak suatu hal yang positif dari diri kita, dari teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini belum punya LOE, ayo dicari dulu profesor yang ada di Jepang, terus coba-coba email, terus nanti ya kalau sehari 5 atau 10 profesor di email gitu. Pokoknya untuk mencari LOE ini gampang-gampang susah. Tapi kalau misalnya berusaha, insya Allah. Nah, satu lagi kuncinya menurut Ami, pas seleksi wawancara, itu teman-teman harus mencari cara kreatif dalam seleksi wawancara. Karena yang Ami katakan tadi, itu antara 10-15 orang. Nah, yang dipilih cuma 3 se-Indonesia. Jadi, teman-teman harus mencari hal kreatif apa dari teman-teman yang menonjol dari teman-teman semua untuk mereka jadi ingat, oh ini anaknya begini nih gitu. Jadi mereka tuh mengerti dengan apa yang akan kita lakukan nanti di Jepang, terus juga mereka mengingat kita, terus juga impression mereka terhadap kita itu positif begitu. Nah, contohnya Ami ini share sedikit tentang gimana Ami wawancara kemarin. Jadi Ami itu penelitian Ami tentang udara. Nah, udara itu kan nggak bisa dilihat tuh. Nah, jadi Ami mencontohkan simulasi bagaimana partikel di udara itu gitu. Jadi Ami bawalah rambut sehelai rambut, terus Ami contohkan di depan mereka gitu. Pokoknya tuh itu cari cara bagaimana kita bisa diingat, bagaimana penelitian kita juga bisa dimengerti oleh pihak wawancaranya. Begitu. Next juga faktor penunjang agar lolos beasiswa foundation. Memiliki proposal research yang bagus. Kalau misalnya teman-teman punya proposal research yang bagus, ini juga mempengaruhi accept profesor teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman kan mau minta LOE ke profesor, nah di sana kan juga teman-teman mengirimkan proposal research teman-teman. Nah kalau misalnya proposal research-nya udah bagus, insya Allah nanti dalam mendapatkan LOE dari profesor itu juga bisa lancar gitu. Terus memiliki kemampuan bahasa Jepang. Ini juga salah satunya sih, karena kemarin itu Ami juga menonjolkan hal itu. Walaupun udah lupa-lupa sedikit, tapi Ami udah punya pengalaman dalam belajar bahasa Jepang, yaitu di SMA udah 3 tahun belajar bahasa Jepang. Jadi pas introduction-nya, Ami coba introduction dalam bahasa Jepang gitu. Dan kebetulan pun pas wawancara, mereka nanyain itu juga gitu. Terus memiliki publikasi. Nah, ini penting sih untuk proses beasiswa S3 khususnya. Kalau misalnya teman-teman memiliki publikasi, maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan beasiswa di Jepang. Ini khusus bukan untuk beasiswa IMPEX ya, karena beasiswa IMPEX hanya untuk S2 aja. Nah, ini tahapan kuliah ke Jepang. Yang pertama itu menulis proposal tesis dulu kalau yang mau lanjut S2 atau mau lanjut S3 gitu. Terus habis itu kirim email ya general lah itu yang dilampirkan gitu. Kirim email itu ke sensei atau supervisornya. Nah, kalau misalnya oke kata senseinya, itu kita bisa interview dengan sensei. Tapi kalau misalnya nggak oke, cari profesor lain. Nah, untuk interview dengan sensei ini biasanya pertanyaannya random sih, tergantung senseinya masing-masing gitu. Tapi ini lebih ke pertanyaan yang menyatakan konfirmasi, apakah kamu begini, iya, apakah begini gitu. Terus dia tetap pelajari research plan teman-teman semua, karena ini penting untuk kedepannya. Terus juga stay fokus gitu, karena biasanya interview ini hanya berlangsung 15-20 menit sih biasanya.
Oke, terus juga lanjut, kalau misalnya nih udah interview, 99% sudah lulus di kampus. Kalau misalnya, oke, dari interview senseinya ini. Tapi kalau misalnya nggak diterima sama senseinya, atau ada halangan lain, maka teman-teman harus cari profesor lain gitu. Nah, kalau misalnya udah oke dari senseinya, itu otomatis kayak udah tiket masuk gitu loh ke universitas yang ada di Jepang. Karena tadi itu proses untuk ke senseinya dulu. Beda dengan kalau misalnya kita mau kuliah ke Eropa atau ke benua lain, kalau di Jepang sendiri, itu kita harus berhadapan dengan sensei kita dulu, baru ke universitas. Gitu. Makanya kita interview dengan sensei dulu, kalau misalnya oke, baru mengurus ke universitas. Nah, kalau misalnya udah oke ke senseinya, itu sensei bakal ngirim kita LOE tadi. Dan setelah itu kita kirim email dengan melampirkan semua persyaratannya, termasuk LOE dari supervisornya. Terus, habis itu kita melengkapi persyaratan admission di kampus. Nah, ini biasanya sih formalitas saja, karena yang penting itu adalah kita mendapatkan LOE dan mendapatkan persetujuan dari sensei kita bahwa kita diterima di lab sensei tersebut, begitu. Nah, kalau misalnya ini tahapan kuliah luar di Jepang, ya bedanya itu tadi, kalau misalnya di Jepang kan harus ke senseinya dulu. Nah, kalau di luar Jepang itu harus di kampusnya dulu, baru bertemu dengan senseinya, begitu. Nah, ini kuliah di Indonesia versus di Jepang. Gimana sih bedanya? Kalau di Jepang itu 90% kita itu research, tapi 10%-nya itu ya kira-kira dapat ilmu di kelas gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya jika PhD atau dokter gitu, hampir 100% ya research. Dan kalau menurut Ami sih tugas di sini lebih sedikit sih dibandingkan di Indonesia. Bahkan seringkali nggak ada. Kalau misalnya ada tugas itu mungkin tugas report kayak gitu aja gitu. Terus dari awal kita masuk menginjakkan kaki di Jepang itu kita udah melakukan research. Jadi jangan kagok atau jangan kaget dengan wah harus dilakukan research kita atau gimana gitu. Jangan kaget karena sistem di Jepang itu beda sama yang di tempat lain atau di Indonesia sendiri. Terus juga enaknya lagi di Jepang itu semua penelitian kita itu kayak disupport gitu loh oleh Jepang. Terus juga disediakan disediakan di universitasnya atau di labornya juga. Bahkan kita punya ruangan sendiri khusus untuk kayak printer-printer kayak tempat fotokopi gitu loh. Jadi tapi kita servis sendiri gitu. Ada printernya, laptop, terus ada potong-potongan kertasnya, ada mesin fotokopinya banyak gitu. Terus ada kertas-kertasnya semua, pokoknya tersedia lah. Kita nggak perlu repot-repot lagi. Terus juga di lab sendiri pun kita udah kayak rumah kedua kita gitu. Karena udah disediain kulkas, microwave, bahkan tempat masak, cuci piring, udah disediain gitu. Jadi kalau kita sih pulang jam 11 malam sampai 12 malam itu udah nggak masalah sih, udah biasa gitu. Terus, oh ya juga di Jepang itu meeting-nya itu 2-3 kali dalam seminggu. Karena kita harus melaporkan progres penelitian kita. Nah, terus juga sebelum masuk sudah harus ada pembimbing kita. Yang tadi Ami bilang harus ada senseinya dulu gitu. Beda sama yang di Indonesia. Nah, ini aktivitas sehari-hari kita di laboratorium, yang pasti itu harus baca paper, minimal baca paper yang berkaitan dengan penelitian kita 1 artikel 1 hari. Biasanya yang banyak baca paper itu abang sih, karena dia emang kutu buku banget. Terus juga kita harus rajin ngolah data, karena setiap hari ada hasil eksperimen, terus juga diskusi dengan profesor kita tanpa pandang waktu. Nah, terus juga presentasi tentang hasil eksperimen dan progres yang udah Ami bilang tadi ya. Terus juga kita di sini juga dapat nggak hanya
eksperimen aja, tapi juga kita dapat saran dari profesor kita tentang eksperimen kita ke depannya. Jadi pas kita lapor itu kita bakal dapat feedback lah dari profesor kita. Ya, ujung-ujungnya eksperimen dan mengolah data begitu kan, 90% ya research. Oke, sekian materi atau sharing dari Tabita. Bermimpilah yang besar teman-teman, bercita-cita yang tinggi. Nggak apa banyak orang yang menertawakan mimpi kita kan, dan nggak apa juga banyak orang yang meremehkan kita gitu. Teruslah kita berjalan walaupun sendiri dan berpegang teguhlah pada agama Allah dan impian kita, kelak kita akan sampai. Sekian dari Tabita Project. Terima kasih banyak teman-teman udah stay sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator. Thank you untuk Beyond Official. Iya, Go Beyond Official. Wah, luar biasa sekali ya Kak ini. Baik nih Kak, ini banyak teman-teman yang sudah kepo mengenai Kak Ami dan Kak Amin, pengalaman Kak Amin dan Kak Ami. Langsung saja ya Kak, ini dari Kak Andika. Assalamualaikum Kak. Saat mendaftar kampus mensyaratkan kita menghubungi research advisor atau profesor. Bagaimana tips cara menjadi profesor yang tepat? Dan cara menghubungi beliau agar beliau itu tertarik dengan research plan kita. Oke. Karena saat menghubungi profesor kita menceritakan research plan kita. Saya berencana daftar di Department of Civil and Environmental Engineering, Hydro Environmental System Lab, Tohoku University Sendai. Pertanyaan nomor 1 dulu ya Kak. Silahkan. Oke. Amin jawab. Jadi cara menghubungi research advisor tadi ya, atau profesor di Jepang itu sama sih. Generalnya kita harus tahu email profesornya dulu. Nah, setelah mencari email profesornya, gimana cara dapat email profesornya? Nah, teman-teman harus buka dulu website. Misalnya ini mau kemana tadi? Ke Tohoku University. Nah, buka Tohoku University, terus nanti buka profesornya, cari profesor yang ada di sana, terus nanti pasti ada emailnya deh di sana. Soalnya kalau Kanazawa University, tiap profesor itu udah ditampilin email profesor masing-masing begitu. Jadi nanti kita email di sana, terus kita bilang dia profesor bla bla bla, banyak sih contohnya. Terus tapi intinya itu di sana kita tahu tujuan kita bahwa saya Rahmi Mulia Putri berasal dari sini. Saya ingin mendaftar menjadi student sensei di sini, terus nanti biasanya lampirkan CV kita, lampirkan proposal research kita, terus juga lampirkan tentang pengalaman kita yang pernah kita lakukan gitu. Terus nanti kita nunggu balasan email dari senseinya gitu. Biasanya sih begitu. Ada tambahan? Ada. Iya, silakan Kak. Jadi ini tipsnya ya untuk mendapatin hati sensei ya. Itu kalau email tadi udah dikasih tahu ya, semua kalau website Jepang itu udah ada emailnya. Tapi gimana sih email pertama itu kayak menarik gitu. Karena saya pada saat mau PhD ini tuh hampir 5 profesor di seluruh dunia itu aku email gitu, karena memang pengen pindah dari Jepang. Terus caranya tuh gimana? Terutama yang orang Jepang ya. Yang pertama, ada psikologi yang teman-teman harus tahu yang mau melanjutkan S2 dan S3 ke Jepang, bahwa orang Jepang itu jarang yang mau melanjutkan S2 dan S3 di sini. Karena apa? Anak-anak muda Jepang saat ini, orientasinya itu adalah kerja. Karena sebelum mereka tamat S1, mereka itu sudah mendapatkan kerja. Karena di sini, untuk mendapatkan kerja itu kampus dan profesor itu sangat membantu. Jadi si perusahaan itu yang datang ke kampus, mereka sudah bisa mencari kerja itu di tahun keempat, semester pertamanya, tahun keempat ya, semester 7 gitu, semester 7, semester 8, nanti semester... Masa minggu baru. Next station, masa minggu baru. Jadi semester 7 itu mereka sudah dapat kerja.
Karena intinya apa? Di sini itu jarang sekali orang Jepang yang mau melanjutkan S2. Karena gaji di sini ketika S1, S2 itu tidak terlalu berbeda gitu. Sehingga mereka berpikiran untuk apa? Menghabiskan waktu 2 tahun lagi dengan biaya lagi, sedangkan gajinya itu nanti di perusahaan tidak terlalu jauh-jauh banget gitu. Inti dari cerita itu apa? Profesor di Jepang sebenarnya sangat membutuhkan mahasiswa internasional untuk membantu mereka terus aktif dalam dunia penelitian. Jadi jangan takut menghubungi profesor. Intinya itu. Karena mereka juga membutuhkan teman-teman sebenarnya. Bahkan bukan tidak mungkin ketika teman-teman tidak memiliki beasiswa, teman-teman itu akan dicarikan beasiswa. Bahkan S3 saya 1 semester itu profesor saya yang membiayain gitu. Sampai akhirnya beliau berdua itu saya mencari beasiswa, akhirnya kita mendapatkan beasiswa untuk saya untuk S3 gitu. Tapi sebelum melanjutkan itu mereka udah bilang nanti kita akan bantu dari dana dari labor gitu. Karena mereka butuh juga. Nah, cara untuk menghubungi mereka apa? Secara psikologi, orang akan senang ketika kita udah tahu mereka siapa. Misalnya kita pengen ngobrol sama si A, dan kita udah tahu latar belakangnya, dia dari ini, dia misalnya suka bola, terus pada saat dia datang, kita tiba-tiba ngomongin tentang misalnya Liga Champion yang baru saja misalnya selesai gitu ya. Itu orang akan enak nih ngomongnya ya, enak obrolannya itu nyambung gitu. Sama dengan seorang profesor di Jepang juga seperti itu. Jadi sebelum menghubungi profesor itu, pastikan teman-teman setidaknya membaca 1-3 paper beliau yang beliau publish. Dan kalau bisa, membuat research plan-nya itu ada kaitannya dengan itu. Walaupun misalnya menyimpang, tapi mention itu. Misalnya, gimana ya? Misalnya kita udah email ya, dengan misalnya kalimat pembuka, ini misalnya namaku ini, aku dari sini, aku pengen melanjutkan S2, dan aku mendapatkan CV-nya profesor di email di website ini, dan aku sangat tertarik dengan penelitian profesor gitu. Dan aku sudah membaca beberapa penelitiannya, misalnya judul ini, dan di judul ini aku sangat tertarik, dan di Indonesia ini belum ada tentang ini diteliti gitu. Sehingga aku ingin belajar dengan profesor, dan aku ingin menjadi ahli, dan aku akan pulang ke Indonesia untuk menyebarkan ilmu dari profesor gitu. Nah, secara logika, secara psikologi, si profesor itu ketika kita mention bahwa kita juga setelah mempelajari apa yang sudah beliau tulis, beliau kerjakan, itu akan senang. Oh, ternyata anak ini bukan sekedar menghubungi saja, tapi dia melakukan riset dulu. Dia mencari tahu dulu siapa aku gitu. Nah, insya Allah teman-teman akan dibalas. Gitu. Oke, Kak. Saya rasa sudah jelas sekali pertanyaan nomor 1. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, tetap dari Kak Andika. Pertanyaan nomor 2, apakah pelamar beasiswa yang telah memiliki research advisor atau profesor serta LOE berpeluang besar diterima di beasiswa LPDP? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang peluangnya lebih besar atau enggak, secara logika tentu iya. Kenapa? Orang yang sudah mempersiapkan sampai menghubungi profesor dan mendapatkan surat penerimaan dari profesor itu atau LOE bahasanya, secara orang awam saja sudah bisa menilai yang mana yang serius, yang mana yang tidak, yang mana yang siap, yang mana yang tidak. Karena di LPDP kita sebenarnya itu, tapi di LPDP itu sebenarnya kita tidak bersaing dengan teman kita. Ini kunci apa ya? Ini yang harus di-highlight di LPDP. Beda dengan beasiswa Inpex dan lainnya ya, karena di beasiswa Inpex itu kita ditetapkan 3 orang setiap tahun gitu. Tapi kalau di beasiswa LPDP itu tidak ada misalnya batch ini akan diterima 200, enggak. Tapi kalau misalnya di batch ini yang memenuhi kriteria LPDP itu hanya 1 atau misalnya 10 orang, ya, yang lulus 10 orang. Tapi kalau misalnya yang memenuhi kriteria misalnya sampai 1000 orang, yang lulus 1000 orang gitu. Kita bersaing dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Nah, ketika kita sudah mendapatkan beasiswa LPDP, ketika kita sudah mendapatkan LOE, kita tuh sudah bisa mengalahkan diri kita gitu. Dan juga tentu kita sebenarnya tidak bisa menghindari juga gitu. Si pewawancara juga tidak bisa menghindari ketika ada satu
anak yang datang wawancara, dia tidak mempersiapkan apa-apa, bahasa Inggrisnya kacau balau, research plan-nya juga tidak bagus gitu. Dan kenapa ditanya kuliah kenapa di sini, dia tidak terlalu tahu jelas alasannya gitu. Nah, ketika datang satu lagi, nah ini akhirnya jadi pembanding kan, jadi pembanding yang satu ini. Akhirnya ketika datang satu lagi dengan anak yang sudah mendapatkan LOE dengan kepercayaan diri yang tinggi dan risetnya bagus gitu, tentu peluangnya itu akan semakin besar gitu. Walaupun sebenarnya si anak itu bersaing dengan dirinya, tapi pasti dalam perjalanannya si pewawancara LPDP itu memiliki patokan, memiliki standar gitu. Sehingga kesimpulan saya di sini, kalau kita sudah punya LOE, iya, peluang kita lebih besar. Tapi bukan berarti kita akan lulus. Karena orang yang punya LOE dari Harvard, dari Oxford, dari MIT misalnya, belum tentu juga akan lulus. Yang menentukan di situ adalah semuanya adalah akhlak kita, sikap kita, gimana si pewawancara, karena pewawancaranya nanti ada psikolog, gimana mereka melihat kita secara psikologi, kita benar-benar orang yang peduli nggak? Atau misalnya kita pengen kuliah ke MIT itu mendapatkan LOE untuk membuktikan bahwa kita tuh bisa, bahwa akhirnya kita bersikap jumawa, bersikap sombong gitu. Itu bisa dideteksi oleh si pewawancara yang psikolog tadi gitu. Sehingga bagi teman-teman yang sudah punya LOE, tetap juga nanti rendah hati, tetap juga tidak misalnya menampakkan, melebih-lebihkan bahwa kita mendapatkan LOE dengan perjalanan yang luar biasa, ininya enggak gitu. Tapi kita menegaskan bahwa kita berusaha di situ dan tetap kita rendah hati, bahwa kita tetap ingin belajar, bahwa kita tetap orang yang ingin terus berkembang gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan Kak Andika lagi. Inilah langsung sekaligus ya, Kak, ya. Di pertanyaan ketiga dan keempat. Pertanyaannya, apakah ijazah atau transkrip resmi dari kampus yang sudah dua bahasa, Indo dan bahasa Inggris, apakah perlu diterjemahin tersumpah lagi, Kak? Terus selanjutnya, wawancara beasiswa dari yayasan atau foundation pakai bahasa apa dan di mana, dan khususnya untuk Impact Foundation yang disyaratkan jurusan Nature Science. Apakah itu maksudnya strike atau serumpun? Itu bagaimana, Kak? Terima kasih. Kak Andika ini sangat antusias, Kak, berarti ini ya bertanya. Ya benar-benar yang serumpun. Iya, apakah ijazah transkrip resmi dari kampus yang sudah dua bahasa, Indo dan Inggris? Kalau misalnya mau kuliah ke luar negeri, yang pasti yang dibutuhkan itu bahasa Inggris, ya karena itu bahasa antar negara yang diresmikan gitu kan. Jadi yang Indonesia nggak dibutuhin lagi. Jadi teman-teman, tipsnya kalau misalnya ada rencana mau kuliah ke luar negeri, pas udah lulus itu harus cepat-cepat diurus juga yang untuk ijazah bahasa Inggrisnya. Dan biasanya tiap universitas ini ya memprovide gitu, provide tentang translate ijazahnya begitu. Kalau nggak ada yang tersumpah berarti. Nah, untuk wawancara Impact itu pakai bahasa apa wawancaranya? Pakai bahasa Inggris juga. Dan di mana? Tadi udah kami jelasin juga, dilakukan di Jakarta. di Jakarta. Dan itu akomodasinya ditanggung semuanya. Dan untuk natural science-nya, jurusannya itu di persyaratannya itu IPA. Dan teman-teman AMI, kalau teman-teman mau tahu, itu kebanyakan itu yang berhubungan sama perusahaan infeksi. Maksudnya berhubungan dengan lingkungan-lingkungan gitu. Karena belum ada yang kayak farmasi. Farmasi ada yang di Hokkaido. Oh iya, Hokkaido baru kemarin ya. Baru kemarin. Tahu abang ya? Karena abang ikut alumni. Oh iya, satu lagi, ini informasi tambahan. Jadi, Impact itu, tadi Ami belum sebutin, di Impact itu tiap tahunnya kita diundang, kalau misalnya udah lulus jadi awardee, kita diundang gitu ke Monengkai namanya. Maaf ini agak sedikit melenceng karena nggak ada di pertanyaan, tapi Ami mau sharing aja, biar lebih semangat untuk mendaftarkan beasiswa Impact. Jadi nanti kita diundang gitu, datang ke perusahaan Impact yang ada di Tokyo, di Jepang Tokyo, dan itu kita kayak di semacam
rame-rame gitu, dan kita itu kayak diperkenalkan ke alumni Impact yang ada di sana dan juga staff-staff Impact yang ada di sana, dan itu welcome banget, dan juga dibayar, di-provide semuanya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau beasiswa Impact itu the best deh. Jadi kesimpulannya tadi ini yang pokoknya kalau yang udah ada bahasa Inggrisnya dari kampus nggak perlu lagi yang tersumpah. Jadi cukup menggunakan itu. Kalau di beberapa kampus kayak swasta itu kadang mereka belum ada yang bahasa Inggris, jadi yang pakai yang tersumpah. Terus kalau yang tadi yang Impact itu yang tadi bisa semuanya itu serumpun ya, IPA apapun ini, tapi pengalaman beberapa orang itu yang berhubungan dengan lingkungan, kimia, farmasi juga ada kemarin ketemu. Tapi juga ada teknik, laut, elektro, kelautan juga ya IPA ya intinya, karena mereka sudah nulis IPA. Semoga menjawab. Iya, terima kasih. Iya, iya. Sekarang kurang jelas ya Kak. Iya. Ya, semoga menjawab ya kepada Kak Andika khususnya. Ini pertanyaan selanjutnya. Ini teman-teman peserta sangat antusias sekali ini bertanya. Dari Karina, terkait admission yang ada exam entrance-nya, itu menentukan kelulusan UNIF-nya, Kak. Walaupun udah dapat LSMC, ini bagaimana Kak terkait admission? Kalau kita ada beberapa sistem kadang di UNIF-nya gitu. Ada yang perlu examination gitu, exam entrance. Exam entrance-nya itu kadang juga ada dua jenis. Ada yang wawancara, ada yang ada tulis gitu. Ini tergantung universitas, tergantung jurusannya juga. Kemarin kalau kita PhD, kita hanya wawancara entrance examination-nya. Kita udah ada LOE nih gitu. Nah, biasanya kalau S2 kita juga dulu wawancara aja. Tapi ada teman kita itu dulu saat 2017 teman aku sama-sama ke kampus Kanazawa, akunya cuma wawancara, dianya tertulis dan harus datang ke Jepang. Gitu. Nah, ketika dia tertulis dan datang ke Jepang, ternyata dia tidak lulus gitu. Ada juga teman kita bahkan orang Jepang lulus S1, lanjut S2, ada entrance examination-nya, biasa mereka ada seleksi tulis, dianya nggak lulus gitu. Jadi memang entrance examination ini menentukan untuk S2, tapi biasanya itu yang kalau kita di Jepang, kalau misalnya kita dari luar negeri, kalau misalnya kita dari Indonesia, kalau kuliah ke Jepang, jarang sekali sih kalau misalnya untuk kita intake Oktober misalnya. Oktober itu kan untuk international student ya. Karena di Jepang itu ada 2 intake, April sama Oktober. Nah, April ini kita terhitung kayak Japanese student, karena di Jepang itu tahun akademiknya mulai April. Kalau kita intake-nya Oktober, ini untuk international student umumnya. Tapi bukan berarti kita international student tidak bisa intake-nya Oktober gitu. Tidak bisa intake-nya April. Tapi kita akan mengikuti sistemnya Jepang, yang dimana di sana itu biasa ada tulis gitu. Ada seleksi tertulis, dan ada wawancara gitu. Nah, itu biasanya itu yang agak susah, karena kita mengikuti polanya Jepang gitu. Tapi kalau kita international student, ikut aja yang intake Oktober, dan insya Allah biasanya itu tidak ada ujian tulis, dan kalau udah punya LOE dari si profesornya, insya Allah itu kita akan lulus gitu. Tapi case by case sih ininya, beda-beda gitu. Ada yang benar-benar menentukan, tapi kebanyakan mostly itu LOE dari sensei itu sudah sangat-sangat kuat sekali gitu. Gitu, Vin. Ya, Kak. Ya, terima kasih. Semoga Kak Rina puas ya dengan jawabannya terkait pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi, Kak, mengenai semisal kita sudah punya LOE, sudah punya research plan, tapi kita udah mencari profesor juga sama penelitiannya agak susah. Bagaimana ya? Apakah kita harus tetap meng-email aja dengan setidaknya mirip dengan latar belakang penelitiannya, atau mencari yang benar-benar sama persis? Ini bagaimana, Kak? Kita susah nih mencari profesornya. Bagaimana? Ini kalau Ami, siapa jawab? Kalau Ami, menurut pengalaman Ami, alhamdulillahnya kemarin itu langsung dapat profesor. Tapi kalau misalnya case-nya seperti ini, udah punya research plan nih, tapi ternyata susah nyari profesor yang sama penelitiannya sama kita gitu. Kalau misalnya ada yang mirip-mirip dan kita menerima dengan kemiripan itu, maksudnya dengan rencana kita yang A, tapi
profesornya penelitiannya di A setengah gitu. Bukan B. Kalau B kan udah beda lagi, di A setengah. Tapi dan kita sendiri, kita pribadi pun mengerti, bisa untuk mencoba mengerti itu ketika kita kuliah, dan kita menerima itu, ya kalau misalnya profesornya ingin atau menerima kita kayak seperti mau memberikan LOE ke kita dan kita menerima itu, ya nggak masalah sih menurut Ami. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari peluang yang lain yang emang benar-benar sama dengan research plan yang udah direncanakan, itu juga nggak masalah gitu. Dan poin pentingnya, kalau di Jepang, research plan yang kita tulis itu bukan berarti kaku. Iya. Bukan berarti dari awal itu kita rencanain itu, di pas kita udah sampai di Jepang, udah sampai di lab-nya, bakal itu enggak. Kebanyakan sih enggak. Kebanyakan enggak. Hampir 90% itu bakal beda. Karena di Jepang itu tuh kita banyak project, sistem di Jepang itu kan kerjanya tuh kayak project ya, kayak kita kerja, kita rapat kadang dengan perusahaan gitu ya. Terus kita di lab itu kita punya beberapa project lab gitu. Nah, biasanya sensei kita itu akan mempresentasikan apa-apa riset di lab pada akhirnya, dan kemudian disuruh milih gitu. Disuruh milih atau kita punya ide sendiri gitu. Nah, tentu kadang kalau kita mikir, kalau kita disuruh milih, tentu sensei itu nanti akan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah kita pilih. Akan ngajarin kita mulai dari awal gitu. Banyak sekali profesor di sini tuh memang dari awal dibimbing gitu. Kalau teman-teman S3 di Jepang atau S3 di negara lain, saya jamin S3 di Jepang itu lebih teratur gitu, karena sensei di sini tuh bertanggung jawab terhadap kelulusan kita. Kalau misalnya kita tidak lulus, sensei kita juga akan malu dengan teman-teman profesor lainnya gitu. Itu menurut pengalaman. Itu menurut pengalaman kita gitu. Sehingga riset plan yang sudah teman-teman tulis di Indonesia itu tidak kaku. Di sini itu mostly itu akan berubah. Kebetulan kalau kita itu tidak berubah. Ya, karena kita dalam pendirian karena kita tuh memang bisa mempertanggungjawabkan, dan bisa impact-nya juga memang untuk Indonesia kita pengennya gitu. Tapi sebagian besarnya hampir teman-teman kita yang kuliah di sini hampir 100 orang ya, yang maksudnya yang kuliah di Kanazawa ini dari Indonesia, rata-rata itu berubah sesuai dengan project di lab gitu. Dan tetap jangan takut kalau misalnya project di lab itu akan dibantu oleh sensei dari awal gitu. Baik, terima kasih. Bisa dikatakan riset kita itu fleksibel ya, Kak, bisa diubah-ubah seiring berjalannya kita di lab ya, Kak ya. Pertanyaan selanjutnya nih, dari Kak Aminah, mana yang lebih dulu daftar? Daftar EPDP daripada daftar kampusnya? Kalau Kakak dulu gimana, Kak? Daftar EPDP dulu atau kampusnya? Ini juga Kak Aminah juga bertanya tentang itu tinggal di Australia. Ini gimana, Kak? Apakah Kak Aminah memang sengaja tanya tentang ini atau gimana? Silahkan, Kak, ditanggapi sebisanya Kakak aja. Mungkin Kak Aminah itu salah ketik mungkin atau gimana? Oke, enggak. Kalau LPDP bagusnya itu seiring boleh, tapi bagusnya itu kita udah daftar kampusnya juga dulu gitu. Tapi kalau daftar kampusnya itu, kalau di Jepang itu kan daftar sensei, nggak usah kampus dulu. Senseinya oke, itu bisa kita bawa gitu ke LPDP gitu, bahwa kita sudah mengusahakan di tempat kampus kita. Kalau di Jepang itu juga orang LPDP itu tahu kalau misalnya kita udah oke di senseinya, di kampusnya insya Allah itu udah oke. Kalau di kampus lain, kalau di luar Jepang gitu ya, misalnya di Australia, untuk mendapatkan LOE itu kan tidak terlalu susah gitu ya. Kecuali misalnya di kayak top 10 atau top 5 university dunia, misalnya Harvard, itu memang butuh proses gitu ya. Kalau misalnya di Australia, misalnya Melbourne, udah banyak agen-agen, misalnya IDP, agen-agen tentang kampus-kampus Australia di Indonesia, kampus-kampus UK di Indonesia. Misalnya lembaga-lembaga yang menyediakan tes IELTS, misalnya IDP misalnya, atau apalah gitu ya. Pokoknya beberapa ini mereka itu biasa menyediakan kayak apa ya, ada audiensi atau ada pengurusan LOE untuk dihubungkan dengan kampus. Misalnya kita pengen ke Melbourne, di sana itu udah ada nih syarat-syarat kalau mau daftar ke Melbourne itu, misalnya apa, IELTS-nya misalnya 6,5 atau 7. Kita misalnya menulis apa gitu. Biasanya kalau IELTS kita mencukupin, itu kita udah dapat LOE unconditional gitu. Nah, kalau misalnya LOE unconditionalnya misalnya untuk periode misalnya tahun besok Januari misalnya, sedangkan LPDP nanti lulus apa ya,
LPDP itu misalnya pengumuman lulusnya misalnya Februari, nanti LOE ini bisa kita urus lagi untuk diajukan misalnya untuk bulan apanya gitu kalau di Australia. Karena di sana kalau kita memenuhi syarat yang sudah ditetapkan di admission-nya itu, kita sudah dapat LOE, dan agennya di Indonesia pun banyak gitu ya. Dan itu tidak terlalu susah menurut pengalaman teman-teman saya gitu. Yang susah itu mendapatkan IELTS-nya yang sesuai. Nah, kalaupun kita belum mendapatkan IELTS yang sesuai, biasa kita udah dikasih LOE juga, tapi kondisional sistemnya. Kondisional. Jadi kita harus mengupgrade dengan melaporkan bahwa kita sudah memenuhi syarat bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kesimpulannya apa? Mendaftar kampusnya itu penting sekali untuk menunjukkan juga ke interviewer bahwa kita sudah menyediakan, kita sudah mempelajari tentang kampus yang akan kita tuju, dan kita sudah mengusahakan apa yang bisa kita usahakan mulai dari sekarang gitu. Itu kalau di Australia kayak gitu. Teman saya juga beberapa orang yang kuliah di Australia. Terima kasih, Kak. Oke, saya kira ini kakak peserta sudah cukup jelas karena belum ada yang bertanya lagi. Karena sudah hampir pukul 5 di Indonesia. Untuk itu perlunya kami untuk mengetahui closing statement dari Kak Amin ataupun Kak Amin. Silakan, Kak. Nanti. Closing statement kita sama tujuannya apa? Udah apa? Oke. Iya, silakan. Jadi closing statement kita, karena kita memang dari daerah gitu ya, dari kampung. Closing statement kita tuh pastikan teman-teman punya impian, itu pertama. Kalau tidak punya impian, saran saya mending teman-teman nggak usah hidup. Ngeri ya. Itu bahasa kasarnya gitu ya. Karena saya tuh suka gemes ke orang-orang yang tidak memiliki impian besar dalam hidupnya. Terutama impian untuk kebaikan bagi orang-orang sekitar atau bagi masyarakat. Bukan hanya bagi, kalau berbicara tentang masyarakat mungkin terlalu besar gitu. Keimpian terhadap dirinya gitu. Karena banyak sekali ketika kita tanya teman kita mau ngapain gitu, udah kayak air mengalir aja gitu. Padahal ketika kita lihat, air juga mengalir ke selokan, air juga mengalir ke tempat-tempat kotor gitu ya. Jadi jangan hidup seperti itu, tapi hiduplah seperti apa ya? Ya misalnya emas ya, dimanapun ditaruh itu namanya tetap emas, berlian dimanapun di dasar lautan, di selokan, di kotoran namanya tetap berlian gitu. Jadi pastikan teman-teman memiliki impian, dan pastikan impian itu adalah kebaikan, tetap berjalan dalam arahan Tuhan. Jangan sampai melenceng dari itu. Ketika untuk menjaganya, pilihlah teman, pilihlah kawan yang sejalan. Dalam perjalanannya banyak cobaan, banyak tantangan, banyak timpaan, banyak angin yang kencang misalnya. Tetap bertahan dalam kesabaran dan kesyukuran. Dua sayap keimanan itu akan membawa teman-teman sampai pada impian teman-teman. Dan menggapai impian itu tidak mudah. Karena Allah itu ingin mengajarkan kita tentang kesungguhan, tentang perjuangan, tentang keberanian, tentang kebermanfaatan gitu. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena kita anak kampung, anak kuli tani dan kuli angkat misalnya dari kampung, kok bisa sampai ke sini gitu. Jadi saran saya, punya impian, pertahankan, dan baik ke orang tua, ya tuliskan ya impiannya, doakan, ikhtiarkan, sedekah, tawakal gitu. Dan buktikan. Jadi closing statement-nya, dari manapun teman-teman, dari kampung, dari desa, anak siapapun teman-teman, anak orang miskin, anak kuli tani, anak nelayan, tidak apa-apa, dari manapun asalnya, dari tengah hutan, dari manapun gitu ya. Kita berhak untuk bermimpi. Kita berhak untuk bermimpi, kita berhak untuk sukses, dan satu, tetap berpegang pada tali Allah gitu. Dan terakhir, terus ingat kematian. Karena ketika kita mengingat kematian, kita akan terus berusaha untuk melebihkan aktivitas kita dan mempercepat impian kita gitu. Nah, dan kita tunggu teman-teman sampai ke negeri Sakura gitu. Karena insya Allah kita masih mungkin 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun lagi kita di sini, kita tidak tahu. Tapi kita tunggu kabar teman-teman dari negara manapun. Dan kita percaya teman-teman bisa lebih sukses dari kita.
Dan juga kami di sini juga mohon doanya teman-teman, karena kita nggak tahu doa siapa yang akan dikabulkan Allah. Kami memohon doa teman-teman agar kami di sini senantiasa dalam kebaikan, dilindungi, dan juga dilancarkan segala urusan kami. Terima kasih banyak. Ya, salam dari kita, Bang. Ya, doa yang baik kembali untuk yang mendoakan ya Kak ya. Sungguh terharu sekali ini. Foundernya Go Beyond jadinya tadi kepada saya, dia terharu mendengarkan cerita kakak-kakak ini. Beneran. Begitupun juga saya Kak. Baik teman-teman, pastinya kalian punya mimpi, jadi berjuanglah terhadap mimpi kalian. Itu yang saya garis bawahi ya. Oke, untuk menutup acara kali ini, kita foto bersama dulu. Kak April, silakan untuk itu memfasilitasi kami, bisa di screenshot atau di foto. Kak April bisa dengar saya? Ya, makasih Ovin. Luar biasa banget ya kepada Kak Ami dan Kak Amin materinya. Ya, kepada teman-teman, kita masuk sesi foto ya, dan mungkin bisa dibuka dulu kameranya nih, biar kelihatan. Iya Kak, silakan dibuka semua, biar kelihatan. Oke, nah oke, udah cantik dan ganteng-ganteng semua nih. Pun ada yang belum mandi mungkin tapi kan. Oke. Ya, yang belum nih siapa ya? Ya, disiapkan wajah cantik dan gantengnya. Kak Widian, Tria, terus Andika, Indri. Ya, kita hitung ya. Slide pertama dulu nih. 1, 2, 3. Masih slide yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, masuk slide kayak yang kedua. 1, 2, 3. Bebas bergaya ya teman-teman di sini ya. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke moderator kembali, silakan. Oke, terima kasih Kak April selaku co-founder dari Go Beyond yang telah memfasilitasi kita. Oke teman-teman, untuk menutup acara kali ini, sebelumnya kami sebagai perwakilan dari Go Beyond, terima kasih banyak-banyak kepada materi telah memaparkan materi sebaik-baiknya dengan kita, semoga bermanfaat bagi kita nantinya dan nantinya bisa bermanfaat untuk kakak-kakak ke depannya ya Kak. Dan semoga kami dan kami lancar belajar di sana dan mendapat kebaikan yang telah kakak impikan. Oke, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Saya sebagai moderator, apabila ada kurang lebih besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Kak Amin, Kak Ami. Sama. Kita Apa? lift-nya. Oh, ya, oke, dadah.